individu, secara tim. Nah, yang paling berperan, sangat berperan dalam penyusunan SKP ini nantinya adalah Japung Perencana. Ya. Japung Perencana yang akan mengevaluasi tentang SKP yang ada di masing-masing OPD. Jadi mekanismenya nanti adalah harus punya renstra yang bersumber dari RPJM. Kemudian renstra itu diturunkan menjadi renja. Renja itu kemudian dimusyawarahkan untuk membangun atau membuat namanya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja inilah yang harus dimusyawarahkan dalam bentuk matriks peran dan hasil. Ya, ini Bapak Ibu tim dari masing-masing OPD, ya. Nanti disitulah tempat Bapak Ibu berdiskusi dalam matriks peran dan hasil. Ketika sudah selesai menyelesaikan peran dan hasil, yang kemudian nanti itulah yang akan dievaluasi oleh tim itu, nyambung tidaknya masing-masing perjanjian kinerja yang dimiliki oleh per orang, ya, yang dimiliki oleh per orang dalam rangka pencapaian target atau tujuan OPD itu. Output daripada pertemuan ini adalah tercapainya tujuan OPD, yaitu perjanjian kinerja kepala dinas dengan bupati. Ini. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mengetahui sinkronnya dengan perjanjian antara kepala dinas dengan bupati, nanti itulah peran daripada tim pengelola kabupaten, dalam hal ini adalah Bapeda, untuk mengevaluasi hasil diskusi peran dan hasil atau perjanjian kinerja masing-masing OPD itu dengan capaian yang ada di RPJM. Nah, ini harus Kasubag perencanaan ini harus menguasai betul bahwa target itu akan berpengaruh kepada pencapaian target di RPJM. Nah, inilah dia. Nah, kemudian nanti di inspektorat akan mengevaluasi berapa persen capaiannya itu. Nah, karena yang sudah kita bentuk itu sekarang adalah tim pengelola SKP di kabupaten, kemudian tim pengelola SKP dinas OPD. Nah, inilah punya peran masing-masing. Nah, inilah makanya dalam Zoom meeting ini kami dari BKPP melaksanakan secara Zoom meeting karena pada intinya adalah ingin menyampaikan peran dan fungsi daripada tim OPD dan tim kabupaten. Ya, ini output dari Zoom meeting ini adalah tim OPD, tim di OPD dan tim di kabupaten mengetahui peran dan fungsi dalam pelaksanaan penyelesaian SKP ini. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa SKP ini kan 2 periode. Dia periode Januari dan Juni, Juli dan Desember. Jadi nanti tim itu akan mengevaluasi di setiap periode tersebut. Maka ini harus dipahami. Jangan tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, yang hanya begitu dibuatkan oleh staf langsung diteken. Sekarang tidak, akan dievaluasi oleh Bapeda keterkaitan antara apa yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan capaian. Itu semua akan dievaluasi oleh tim kabupaten. Jadi tidak langsung SKP terbentuk dengan hasil perang dengan mekanisme yang ada sekarang ini. Itu yang harus yang output yang akan kita harapkan dalam Zoom meeting ini Bapak Ibu, sehingga mohon kiranya agar bisa mengetahui sehingga nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu akan melaksanakan proses-proses sesuai dengan prosedur yang ada dalam aturan. Tidak lagi seperti yang kami laksanakan kemarin dalam rangka menyelamatkan teman-teman yang akan naik pangkat di bulan April. Ya, tidak lagi seperti itu. Maka kita akan secara normatif kita akan laksanakan prosedur step by step sesuai dengan aturan yang ada. Ya, saya pikir aturan-aturan itu semua sudah dimiliki oleh masing-masing dinas untuk proses penyusunan SKP ini. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan.
Sehingga kita berharap bahwa proses-proses nanti sesuai dengan aturan yang berlaku tetap kita laksanakan dalam rangka penyusunan SKP ini. Mungkin itu yang perlu saya tegaskan kepada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Hasil akhir kita adalah Bapak Ibu tim dari masing-masing OPD dan tim dari kabupaten bisa mengetahui peran dan fungsi dalam melaksanakan, mengevaluasi dan menilai SKP masing-masing orang, masing-masing OPD dan nilai capaian kinerja daripada Renstra dan RPJM setiap triwulan, semester dan akhir tahun. Itu yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu yang saya perlu saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya dalam rangka penjelasan masing-masing item sesuai dengan aturan yang ada, nanti akan disampaikan oleh KB Pembinaan untuk menjelaskan peran dan fungsi masing-masing tim yang ada di Kabupaten Tengah. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu tim pengelola kabupaten, pengelola kinerja kabupaten, Bapak Ibu tim pengelola kinerja unit perangkat daerah yang berbahagia. Udah kedengaran suara saya, mungkin bisa dicoba unmute salah satu ini yang sudah kedengaran ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk bisa menyelenggarakan bersama-sama hadir dalam acara ini. Salawat dan salam tidak lupa kita tetap haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tim pengelola kinerja yang kami hormati, pada pagi hari ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah terkait kesepakatan percepatan untuk pengumpulan SKP, khususnya SKP 2022 untuk kita entry di Esmat. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kami dari BKPP sudah mengirimkan surat untuk pengumpulan SKP, di mana untuk pengumpulan SKP tahun 2020 dan 2021 paling lambat akhir Juni, dan khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan kami beri waktu sampai Agustus untuk pengumpulan SKP 2020 dan 2021 terkait penilaian indeks profesionalisme ASN. Nah, untuk SKP 2022 kami memberi waktu bagi semua OPD untuk menginput SKP, rencana SKP-nya di akhir Maret. Dan sebagaimana surat yang sudah disampaikan, surat Bapak Sekda, itu apabila dalam waktu yang telah ditentukan Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan permintaan kami, maka dengan mohon maaf, dengan terpaksa kami tidak akan melakukan rekon terhadap pencairan TPP di bulan yang bersangkutan. Untuk itu harus ada langkah percepatan nih untuk penyusunan SKP khususnya yang 2022. Jadi OPD kami harapkan untuk segera menyusun dan menetapkan rencana SKP tahun 2022 dulu nih yang mendesak, karena di Maret ini harus sudah terinput di Esmat. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyusun SKP, silahkan bisa dan sudah melakukan review, silahkan bisa langsung menginput saat ini, karena paling lambat Maret 2022 itu harus sudah terinput di Esmat. Nah, bagaimana langkah percepatannya? Jadi kami harapkan nanti dari OPD segera menyusun SKP-nya. Dalam hal ini adalah format MPH, matrik peran dan hasil. Sebagaimana kita tahu, titik krusial dari SKP
penyusunan SKP khususnya 2022, mulai dari 2021 periode 2 sampai seterusnya 2022 dan seterusnya itu adalah di penyusunan matrik peran hasil. Sehingga nanti yang akan dilakukan review oleh tim pengelola kinerja itu adalah matrik peran dan hasil. Jadi seperti sebelumnya sudah diketahui dari narasumber provinsi sebelumnya mengatakan bahwa yang akan direview hanya JPT, tapi ini tidak. Yang direview adalah SKP semua ASN seluruh Kabupaten Lombok Tengah. Itu yang akan direview oleh tim pengelola kinerja. Nah, tapi kalau mereview sekian banyak, sekitar 8 ribuan ASN ini tidak dimungkinkan lah untuk mereview satu-satu oleh tim pengelola kinerja. Nah, sehingga kami kemudian menyepakati bahwa nantinya yang akan direview, yang akan diasistensi adalah penyusunan MPH. Jadi nanti OPD menyusun format MPH dulu, kemudian direview oleh tim pengelola OPD masing-masing. Nah, hasil dari review pengelola tim itulah yang naik ke tim kabupaten. Nah, bagaimana caranya? Jadi kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapeda bahwa saat ini memang teman-teman tim pengelola yang kebanyakan mungkin teman-teman dari Bapeda ini memang sedang sibuk untuk persiapan musrenbang. Nah, tapi sehingga kami kemudian tidak membuat jadwal. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu siapapun yang sudah menyelesaikan format MPH langsung direview ke teman-teman tim pengelola kabupaten. Nah, teknik reviewnya, jadi untuk format MPH-nya, cascading-nya, kemudian pohon kinerja dan lain-lain itu direview oleh teman-teman Bapeda, Inspektorat dan tim yang berasal dari Bapeda, Inspektorat dan organisasi itu yang terkait cascading-nya ya dan bahasa kinerjanya. Sedangkan yang terkait format SKP itu sendiri nanti silakan diasistensi oleh tim pengelola kinerja yang berasal dari BKPP. Jadi di tim yang sudah kami bentuk dengan SK Bupati nomor 36 tahun 2022 di sana sudah ada anggotanya. Tim kabupaten itu sudah ada juga pembagian tugas tim mana mengasistensi dinas apa itu sudah ada, nanti kami akan share melalui grup ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada pembagian tugasnya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu dari OPD untuk menyusun MPH, kemudian cascade-nya nanti diasistensi oleh tim yang berasal dari Bapeda atau Inspektorat atau bagian organisasi karena mereka yang mempunyai kapasitas terkait itu. Sedangkan kami di di BKPP akan mengasistensi Bapak Ibu terkait sudah benar nggak formatnya, seperti format SKP-nya sudah benar nggak, rumus penghitungannya sudah benar nggak. Nah, itu di kami BKPP. Nah, bagaimana caranya? Apakah semua tim itu akan dihubungi? Jadi saya pikir tidak harus semua. Jadi kalau misalnya contoh, ini untuk tim 1, ada timnya terdiri dari sekretaris BKPP, kemudian kepala bagian organisasi, kemudian kepala bidang perencanaan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia pada Bapeda, Haji Ansor SHMH dari Inspektorat, kemudian perencana media M. Sofian Zarosihan ini dari Bapeda, kemudian Mintane SPI perencana ahli muda dari Bapeda. Ini silahkan Bapak Ibu hubungi salah satu aja. Setelah Bapak Ibu menyusun MPH, silahkan nanti Bapak Ibu menghubungi salah satu atau salah dua dari mereka untuk direview atau diasistensi MPH-nya. Nah, setelah mereka mereview salah satu di antara mereka, nanti minta diparaf gitu hasil reviewnya di dokumen MPH-nya itu, mau diparaf atau ditanda tangan oleh salah satu dari tim yang ada di tim 1 itu. Kebetulan yang di tim 1 ini ada BPBD, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengelolaan penduduk dan KB, dinas sosial dan seterusnya. Nanti untuk SK ini akan kami share ke Bapak Ibu untuk pembagian timnya. Ya, jadi itu untuk langkah percepatan. Mungkin
kita juga ada agenda untuk diskusi Bapak Ibu. Selama ini setelah kami lakukan bintek maupun sosialisasi terkait penyusunan SKP, kami ingin ingin mendengar dari Bapak Ibu apa sih yang titik susahnya SKP ini dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan ada diskusi terkait juga tentang teknik untuk review dan asistensi ini. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu siapa yang akan bertanya atau memberikan usul kepada kami terkait percepatan ini, kita akan buka diskusi sampai nanti jam 12. Semoga kita bisa selesaikan acara ini. Mungkin itu pengantar dari Tiang. Silahkan kita buka sesi diskusi. Mungkin ada keluhan dari Bapak Ibu terkait SKP ini dan sebagainya, nanti kita akan diskusikan. Mungkin bisa di unmute siapa nanti yang akan, silahkan raise hand Bapak Ibu yang ingin yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan usul pendapat terkait pengumpulan SKP. Di unmute aja. Nggak ada ya? Perkim ya? Dinas Perkim? Ya, siap. Dinas Perkim. Ya. Langsung ini, Bu? Siap, langsung, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Bu Kabid dan Pak Sekdis, Pak Sekban. Niki, yang terkait dengan alur yang sudah disampaikan tadi, ada baiknya ada ini ya, kami sih berharap ada slide tadi itu Bu, dari Bu Anggun ya, ada slide supaya memberikan semacam ini ya, alur apa istilahnya itu penyusunan dari SKP ya, seperti itu, supaya kami juga nanti di tim SKPD ya, itu ketika ditanya oleh rekan-rekan kami yang lain, ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Nah, seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemarin kebetulan kami salah satu di antara teman-teman yang dikumpulkan oleh BKPP ya untuk penyusunan SKP karena ada kenaikan pangkat ya pada waktu itu. Memang sudah dijelaskan langsung oleh BKPP. Ada keterkaitan antara SKP dengan Renstra di tiap-tiap dinas ya, seperti itu di SKPD masing-masing. Nah, dalam hal ini tentunya Renstranya ini kan harus dalam kondisi fix Bu ya. Jadi Renstra harus dalam kondisi fix. Ini barangkali kaitannya juga dengan ini Bu, potensi perubahan dokumen Renstra. Seperti contoh misalnya kami di Perkim itu menerima draft dari bagian organisasi terkait dengan perubahan struktur keorganisasian ya. Seperti itu. Ini mohon penjelasan Bu ya, mohon penjelasan ya terkait dengan ini kan kalau memang ada perubahan Renstra itu juga akan berdampak pada perubahan di dalam SKP seperti itu. Itu saja barangkali Bu dari kami, dari Dinas Perkim Lombok Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Dukcapil dulu, tadi udah raise hand. Kita berikan kesempatan 3 penanya dulu. Dukcapil silahkan unmute. Tadi saya lihat ada raise hand Dukcapil. Nah ya, nggak jadi raise hand ya? Itu kalau gitu sudah. Silahkan Dukcapil. Baru kemudian Dinas Perpus Arsip. Kita beri kesempatan 3 penanya untuk sekaligus nanti kita jawab. Silahkan Dukcapil. Di unmute. Nggak ada suaranya ya? Atau dinas ini dulu, Dinas Perpustakaan dulu. Silahkan Dinas Perpustakaan, di unmute. Bapak Sekretaris Perpustakaan dan Arsip. Silahkan.
Di-unmute dulu Pak Sekdis. Oke, gimana Mbak? Oke, silakan Pak Sekdis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekban, Bu Kabit yang saya hormati, kami menyampaikan di Dinas Perpustakaan dan Arsip beberapa hari yang lalu kita sudah mulai mencoba untuk menyusun SKP. Kami jadwalkan setiap hari itu satu bidang. Nah, mentoknya kami di matriks peran dan hasil itu bangun. Tapi ternyata kemarin teman-teman sudah mulai ada gambaran setelah ada kunjungan dari BKPP. Halo, saya bisa didengar ini ya? Siap, bisa Pak Sekretaris. Oke, ya. Sudah ada gambaran, Bu Anggun. Kita akan menyusun matriks ini kemudian setelah acara kita ini. Yang kami ingin tanyakan kan itu nanti ada apa namanya? Kita harus direview oleh tim pengelola kabupaten yang ada di Bapeda. Itu bisa salah satu atau salah dua katanya tadi. Yeah. Ini kami harus tahu gitu siapa yang menjadi atau kami harus bisa tahu tim mana nanti kami di Dinas Perpustakaan ini masuk ke tim mana, tim berapa gitu. Bisa kami diberikan informasi tentang tim itu aja, Bu Anggun. Dan sekali pertanyaan yang kedua, ini tentang matriks itu kalau bisa lebih diperdalam lagi, Bu Anggun, karena memang titik krusialnya ada di situ. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi Dukcapil. Dukcapil tadi sempat raise hand. Nggak jadi ya? Oke. Kalau begitu kita coba jawab pertanyaan dari Bapak dari Dinas Perkim tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi katanya berharap kita ada ini. Jadi kami memang hari ini adalah untuk agenda kesepakatan aja sebenarnya Pak, karena kami kan sudah melakukan bintek kepada Bapak Ibu sekalian terkait penyusunan SKP. Nah, barangkali memang teman-teman ini banyak Bapak Ibu OPD ini banyak mengeluhkan terkait MPH. Yang kemarin yang kita yang kita asistensi di BKPP beberapa waktu yang lalu ini hanya pada teman-teman yang akan naik pangkat di periode April. Nah, sementara pada waktu itu asistensinya itu justru melompati MPH. Sehingga mungkin banyak memang kami mengakui titik beratnya di dalam penyusunan SKP ini adalah di dokumen MPH. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira tapi saya yakin teman-teman yang Bapak Ibu tim pengelola kinerja ini bisa apabila misalkan Bapak Ibu betul-betul kesulitan dalam hal penyusunan MPH, jadi susun dulu seadanya, maksudnya sebisanya disusun dulu dokumen MPH. Nah itu kemudian dibawa ke tim pengelola kinerja. Jadi nanti tim pengelola kinerja bukan hanya mereview, tetapi juga mengasistensi dokumen Bapak Ibu dalam penyusunan dokumen MPH. Jadi saran Tiang adalah susun dulu sebisanya Bapak Ibu untuk menyusun MPH. Sepahamnya Bapak Ibu dalam penyusunan MPH, silakan susun dulu. Nanti hubungi kami di tim masing-masing. Nanti kami akan share SK Bupati terkait tugas tim pengelola dan juga pembagian tim untuk OPD. Jadi itu silahkan dulu susun sebisanya Bapak Ibu untuk MPH, karena kalau misalnya kita mau bintek lagi, kita harus jadwalkan lagi nih bintek MPH ini, dan sementara waktu sudah semakin dekat. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu susun dulu MPH-nya. Nanti seadanya itu yang disampaikan kepada tim pengelola kinerja kabupaten untuk diasistensi. Jadi asistensi dulu, baru kemudian direview setelah penyusunan hasil asistensi itu.
Jadi itu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ada asistensi khusus tersendiri, nanti bisa juga bersurat ke BKPP untuk minta narsum. Misalnya seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang memang menginginkan adanya bintek lagi lah seperti itu dalam penyusunan SKP ini khususnya yang MPH, nanti bisa nanti bersurat ke ke kami untuk kami asistensi. Tetapi terkait MPH ini memang yang berkapasitas nih justru menurut yang adalah teman-teman di Bapeda bagian organisasi maupun inspektorat yang selama ini memang melakukan review terhadap kinerja, kemudian bahasa kinerja juga mereka pahami seperti itu. Jadi silahkan nanti seperti yang tadi saya sampaikan buat dulu sebisanya Bapak Ibu. Jadi untuk kemudian diasistensi oleh tim. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan terkait perubahan Renstra. Nah, memang untuk Renstra yang kita gunakan ya tentu Renstra yang berdasarkan SOTK yang terbaru Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dirubah dulu Renstranya. Diubah dulu sesuai dengan SOTK masing-masing karena SKP ini kan nanti terkait dengan jabatannya ya. Jadi disesuaikan dengan SOTK masing-masing. Dan untuk SKP ini supaya Bapak Ibu ketahui bukan hanya Renstra yang kita lihat memang. Jadi Renstra ini kan terkait nanti PK, kemudian terkait juga harus yang diperhatikan itu adalah SOTK. Bahkan yang ada di DPA pun itu sebagai bagian yang bisa masuk nanti ke rencana SKP. Jadi bukan hanya PK. Kalau misalkan JPT-nya kan enak, PK-nya tinggal di copy paste ke SKP. Tetapi Kabid dan ke bawahnya itu betul-betul harus cascade antara atasan sampai bawahnya. Jadi betul-betul merupakan alur. Enak bagi Bapak Ibu yang sudah menyusun pohon kinerja. Itu akan sangat mempermudah dalam penyusunan format MPH ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya pohon kinerja atau cascading kinerja ini Bapak Ibu akan sangat dipermudah nanti dalam penyusunan MPH. Sebenarnya yang kita harapkan di dalam penyusunan MPH ini adanya dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Kalau JPT memang sudah ada PK-nya, sudah ada di di Renstranya, sasaran strategis Renstranya, dia tinggal copy paste ketiplek dengan dengan rencana SKP. Tetapi yang bawahan, yang Kabid ke bawah, kalau Kabid masih enak mungkin karena di cascading atau di PK sudah ada penyusun PK. Sebagian besar dari OPD kita ini menyusun PK hanya sampai ke pejabat struktural, sementara pejabat pelaksananya tidak disusunkan PK. Seharusnya semuanya disusunkan PK dari JPT sampai ke pelaksana. JF juga harus ada PK-nya sebenarnya. Tetapi kebiasaan dari OPD kita hanya menyusun PK untuk pejabat struktural. Nah, sehingga apabila memang tidak ada yang menyusun PK untuk pelaksana, silakan di pohon kinerjanya. Kalau di pohon kinerja mestinya sampai ke tataran pelaksana di situ. Nah, karena pelaksana ini tidak punya PK, jadi di situ memperhatikanlah uraian tugasnya, memperhatikanlah uraian jabatannya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kembali lagi bahwa Renstra ini kita pakai Renstra berdasarkan SOTK yang terbaru ya, Renstra terbaru jadinya nanti kita ini. Jadi silahkan sekalian barangkali nanti mungkin sekalian asistensi perubahan Renstra ke Bapeda, sekalian di asistensi MPH-nya. Jadi dalam menyusun MPH sebisa mungkin ada dialog kinerja Bapak Ibu antara atasan dan bawahan. Saya misalnya Kabid Pembinaan akan berdialog dengan JF-JF yang berada di bawah saya akan menentukan saya maunya apa, kalian mengerjakan apa. Jadi ada dialog kinerja seperti itu. Oh, saya nggak sanggup Bu Kabid, saya maunya saya bisanya seperti ini. Jadi ada dialog nanti dalam menentukan hasil yang ingin dicapai.
Jadi ini penting Bapak Ibu MPH ini untuk mensinergikan antara tujuan hasil kinerja yang diharapkan organisasi dengan kinerja individu. Jadi jangan sampai misalnya tujuan organisasinya kemana, individunya pegawainya mengerjakan apa. Jadi inilah maksud dari SKP zaman now ini Bapak Ibu adalah untuk mensinergikan antara hasil yang ingin dicapai oleh organisasi searah setujuan dengan kinerja individunya. Jadi harus ada dialog kinerja nanti antara atasan dan bawahan sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya ternyata ini masih sangat baru, jadi mungkin disusun dulu nih oleh oleh bawahan teknis penyusunannya. Jadi disusun dulu oleh yang bersangkutan atau dengan dibantu tim. Nah nanti itu yang akan diajukan ke atasan masing-masing. Mungkin itu teknik apabila memang dialog kinerja ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Tapi sebisa mungkin lakukanlah dialog kinerja dulu sebelum penyusunan MPH ini. Kemudian pertanyaan dari Pak Sekretaris Dinas Perpustakaan nanti terkait informasi tim, nanti kami akan share Pak Sekretaris, kami akan share SK-nya. SK-nya sudah ada, nanti kami akan share dalam bentuk PDF ke grup, mungkin via grup atau langsung nanti kita via WA ke masing-masing. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris? Jadi sedikit ditambahkan bahwa kegiatan ini adalah akan mempermudah Bapeda, ya, akan mempermudah Bapeda di dalam penyusunan target kegiatan yang ada di RPJM. Nah, itu loh. Karena kalau kemarin kita selalu di asistensi Renstra, kemudian kita selalu di asistensi anggaran. Nah, ini nanti ketika sudah MPH-nya sudah bagus, jadi tidak ada alasan nanti Bapeda untuk mencoret ada kegiatan yang tidak masuk atau tidak mendukung tercapainya target daripada RPJM itu sendiri. Karena sudah dievaluasi di saat MPH-nya itu. Nah, ini ada kaitannya. Nah, karena kalau sudah MPH sudah mantap, ya MPH sudah mantap, lalu akan masuk menjadi kegiatan penganggaran. Nah, itu larinya. Kalau sudah MPH sudah masuk. Kemudian nanti itulah yang akan masuk menjadi SKP. Tinggal memindah copy paste apa yang menjadi perhasil di matrik MPH yang akan dibawa ke SKP itu. Itu makanya sekarang tim Bapeda yang akan mengevaluasi sinkron antara apa yang dikerjakan dengan bawahan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh registrar OPD tersebut akan terlihat di MPH itu. Makanya dari tadi disampaikan bahwa sedapat mungkin MPH itu adalah kegiatan dialog kinerja yang akan membahas tentang peran dan fungsi masing-masing OPD untuk mensukseskan tujuan OPD. Jadi yang prosesnya ini adalah mulai dari atas, Pak, bukan dari bawah. Dari atas ini maksudnya adalah target kepala dinas. Itu yang Bapak kembangkan ke bawah. Bukan kerjaan anak buah yang dibawa ke atas, bukan. Tapi Bapak tentukan dulu, tetapkan Bapak kaji targetnya dinas. Karena apa? Karena target kepala dinas itu adalah sudah tercantum di RPJM. Sehingga harus itu yang diturunkan, bukan dari bawah ke atas. Itu maksudnya ini Pak, ya supaya terarah dia SKP ini. Itu maksudnya. Sehingga Bapeda ke depan nanti itu akan mempermudah di dalam proses mengevaluasi hasil kinerja kepala dinas maupun hasil kinerja kabupaten yang akan dilihat dari Sakip. Nanti akan kelihatan akan mempermudah mengevaluasi Sakip, Pak. Ya, karena kebanyakan kalau Sakip itu adalah kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dikerjakan. Itu. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Capil ya, Dukcapil silakan.
Siapa itu? Silakan Dukcapil raise hand. Oh, itu ada lagi. Oh, Disperkim lagi, ya? Capil. Ya, Dukcapil dulu, Dukcapil. Nggak mau masuk suaranya? Suaranya. Silakan. Suaranya. Oh, Kak Ian. Nggak kedengeran. Di WA itu dulu. Nggak masuk suaranya. Output-nya dihilangkan. Nggak bisa. Nggak mau. Oh ya, sudah. Berkim ya? Oh, mohon Itu, maaf Bimri. untuk Capil, masih ini suaranya belum bisa masuk. Silakan di Berkim. Berkim dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekban, sekaligus Ibu Kabid yang saya hormati. Sebenarnya kalau dijelaskan terlalu panjang itu malah kita bingung ini. Ini aja caranya. Kan semua bahan-bahan itu ada di kita, di dinas. Tinggal tayangkan saja alur prosesnya dan kaitannya sudah selesai. Nanti terakhir kita tinggal nganter aja untuk dievaluasi sama di Bapeda, di tim kabupaten. Jadi sederhana saja sebenarnya. Bisa Ibu tayangkan alurnya, prosesnya seperti apa, kemudian dari sana kita bisa ambil kesimpulan sendiri dan kita akan, dan bahan-bahan itu sudah ada di kita. Dan kita kerjakan saja sebenarnya ini. Tapi kalau ini dikaitkan ke sana kemari, aduh, itu tambah kita bingung ini. Jadi itu saja, minta tolong ditayangkan alur proses seperti apa, kaitannya dengan ini seperti apa. Sudah, bahannya sudah ada di kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan aja nanti di-share. Ya. Ya, nanti dibuat. Oke, Dukcapil udah bisa? Oh, RSUD dulu kalau gitu. Dukcapil mungkin perlu operatornya ini yang ini Pak Sekretaris Dinasnya kayaknya gaptek nih. Nggak bisa menyuarakan laptopnya. Silahkan rumah sakit ini. Ya. Yap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja Niki. Ya, langsung. Sedikit saja Niki karena terkait banyaknya jabatan fungsional tertentu di rumah sakit terkait penyusunan SKP yang model baru Niki. Mungkin sedikit saja terkait dengan verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Permasalahannya kami di rumah sakit adalah bahwa di rumah sakit sampai dengan saat ini kita masih belum memiliki tim penilai angka kredit. Nah, apakah pada prosesnya nanti kami bisa melakukan verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit itu ke Dinas Kesehatan, atau kami harus menetapkan tim penilai angka kredit. Sedangkan untuk menetapkan tim penilai angka kredit itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah harus tersertifikasi salah satu anggotanya. Mungkin gitu saja. Terima kasih. Mohon petunjuknya. Oke. Sudah ada ini lagi? Belum ada. Baik, untuk Perkim sebentar yang coba coba jelaskan singkat ya alur penyusunan SKP ya, utamanya MPH. Bisa di-share ini. Ya. Share ini, share screen. Sebentar, sebelum disiapkan untuk tayangan, bisa nggak dari laptop saya? Oh, harus join dulu. Gimana caranya dong? Oh ya. Oh, ambil dari situ berarti. Dari apa namanya? Dari ini, dari ya, cari frekuensi dulu. Bentar. Atau saya jelaskan tanpa share screen? Bisa. Bisa kali.
Ada yang kita mau slide. Mau slide. Nanti slide-nya kita share ke sini. Ah, ini yang saya punya loh. Ya, yang ini. Yang inilah. Ini udah bisa dibaca ya Bapak Ibu? Saya share kemana? Iya, atau saya share filenya deh. Minta tolong, ini laptop saya. Terlalu banyak bingung juga dia nanti. Iya. Ini aja sampai di sini aja. Iya. Ini aja yang dibutuhkan itu. Iya, inilah alurnya. Dia punya Renstra. Jadi Pak Sekretaris Perkim, jadi ini alur untuk penyusunan SKP dari Renstra, kemudian Renja, dari Renstra Renja itu akan dibuatkan PK, perjanjian kinerja untuk JPT. Nah, setelah dibuat PK JPT, itu yang akan langsung masuk ke rencana kinerja JPT, Kepala Dinas. Nah, dari perjanjian kinerja Kepala Dinas itulah baru kita mulai pembagian peran dan hasil. Dari PK Kepala Dinas ini, misalkan ada berapa sasaran kinerja yang ada di Renstra Kepala Dinas LH, misalnya terkait penanganan sampah. Apa bunyinya di sana Pak Sekretaris untuk terkait penanganan sampah? Nah, itu ya. Perkim apa LH? Astaga, sorry, saya lupa. Sorry, tadi saya pikir dulunya Sekretaris LH. Maaf. Jadi di Perkim itu apa saja sasaran strategis yang ada di Renstra Dinas Perkim itu langsung di copy paste sebagai sasaran rencana sasaran kinerja Kepala Dinas Perkim. Nah, misalkan di Renstra ada sasaran strategisnya ada 2, maka 2 itulah yang dimasukkan sebagai rencana kinerja di SKP-nya Kepala Dinas, ditambah dengan adanya rencana aksi dan direktif pimpinan. Nah, dari rencana kinerja itu, rencana kinerja 1, rencana kinerja 2, dan rencana kinerja 3 itu kemudian yang diturunkan ke bawahnya, ke bidangnya, ke kepala bidangnya. Dari 3 rencana kinerja, bisa jadi yang diintervensi oleh kepala bidang itu bisa jadi hanya 1, bisa jadi 2, bisa jadi ketiga-tiganya diintervensi oleh kepala bidang. Nah, dan seterusnya secara cascade. Aduh, saya bingung menjelaskan ini. Jadi harus Ya. Apa? Kenapa Pak Sulus? Apa dia bilang? Oke. Jadi yang tadi itu mana rencana kinerja JPT yang diintervensi oleh kepala bidang. Bisa rencana kinerja itu bisa 1 atau 2 atau ketiga-tiga rencana kinerja itu diintervensi oleh bawahannya. Nah, dari Kabid yang sudah dari kinerja kepala badan yang sudah diintervensi oleh Kabid itu kemudian menyusun rencana kinerja apa yang bisa dikerjakan oleh Kabid untuk mendukung rencana kinerja atasan itu. Disusunlah rencana kinerja Kabid. Nah, dari rencana kinerja Kabid itu kemudian dilakukan dialog kinerja masing-masing bidang. Dari bidang Kabid itu mempunyai bawahan berapa, staf berapa, itu kemudian dibagi rencana kinerja Kabid itu untuk diintervensi oleh bawahannya. Nah, itulah dimaksud di sini adalah matrik peran hasil. Jadi untuk matrik peran hasil ini dari kepala dinas sampai ke bahkan ke cleaning service-nya yang PNS itu terbagi habis di matrik peran dan hasil. Apa yang menjadi tujuan organisasi, apa yang menjadi rencana strategis organisasi ini terbagi habis ke semua PNS yang ada di OPD tersebut.
Nah, barangkali dalam penjelasan yang singkat ini mungkin tidak bisa, ini harus ada praktek nih, misalnya Pak Sekretaris. Jadi barangkali nanti bisa membawa cascading-nya ke kami atau ke tim pengelola kinerja untuk kami asistensi, karena harus ada contohnya nih dulu. Misalkan apa bunyi renstranya, apa bunyi rencana kinerja kabitnya, yang kemudian bisa diintervensi berdasarkan tupoksi dari masing-masing bawahannya, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita nanti asistensilah dengan membawa bahan-bahan. Jadi renstra itu cukup kalau sudah misalkan punya PK, nggak perlulah bawa renstra yang tebal ini. Jadi cukup PK-nya kalau memang renstra itu sudah diturunkan ke PK JPT. Dan biasanya kalau PK JPT juga sudah menurunkan ke PK bidang-bidang. Jadi cukup itu. Apalagi kalau misalkan dinas atau badan ini sudah punya pohon kinerja, cascading kinerja, itu lebih memudahkan lagi. Cukup bawa itu aja ke timnya. Cukup bawa itu ke tim pengelola kinerja kabupaten untuk direview atau diasistensi. Jadi tidak perlu bawa renstra, renja dan ini kalau memang sudah mempunyai PK kemudian pohon kinerja itu dibawa. Tapi kalau memang belum disusun itu memang perlu kita sebagai bahan membuat itu renstra sampai ke struktur SOTK maupun ke DPA, itu kita perlu bawa. Oke, mungkin itu penjelasan singkat untuk Dinas Perkim. Nanti untuk lebih jelasnya lagi mungkin perlu asistensi lebih mendalam gitu dengan membawa PK ataupun pohon kinerja masing-masing OPD. Silahkan langsung ke tim. Kemudian rumah sakit tadi terkait terkait keterkaitan ya, karena banyak di rumah sakit itu Jafung. Jadi kalau misalkan di kabupaten itu ya, kalau misalnya di kabupaten itu tidak ada tim penilai angka kredit, sedangkan untuk menetapkan tim penilai itu seperti tadi persyaratan dan lain-lain susah, maka akan dinilai oleh pemerintah terdekatnya, misalnya pergi ke tim penilai provinsi. Tetapi untuk sementara ini sebagai info Bapak Ibu bahwa untuk Permenpan 8 ini, Permenpan 8 tentang penilaian kerja ini akan ada revisinya. Kemarin ada informasi bahwa akan ada revisi, utamanya terkait SKPJF. Nah, bocoran informasinya nanti SKPJF tidak lagi bisa jadi pekerjaan tugas pokoknya itu tidak lagi berdasarkan butir-butir kegiatan itu. Jadi bisa jadi yang menjadi kinerja utamanya itu adalah tugas utamanya yang kemarin disetarakan itu kan ada masih mengerjakan tugas struktural. Nah, bisa jadi nanti yang menjadi kinerja utamanya itu adalah tugas-tugas strukturalnya, seperti itu. Itu bocorannya. Nanti kita lihat bagaimana isi revisinya. Jadi nanti terkait revisi Permenpan ini khususnya untuk JF. Nah, sehingga ada kebijakan dari BKN kemarin untuk review kesesuaian antara jabatan tugas butir-butir kegiatan yang di jabatan fungsional dengan sasaran dengan rencana kinerjanya itu tidak dibuat dulu. Maksudnya tidak dilakukan review. Meskipun tetap harus dibuat keterkaitan itu, tetapi reviewnya tidak dibuat dulu. Itu kebijakan dari BKN sementara ini karena belum, sambil menunggu revisi dari Permenpan 8. Jadi untuk sementara reviewnya tidak dilakukan, tetapi tetap dibuatkan dokumen keterkaitan itu. Mungkin itu yang bisa. Ini kebijakan dari kebijakan sementara dari pihak BKN. Nanti apabila ada kebijakan terbaru, nanti kami akan informasikan. Tapi sementara ini dokumen keterkaitan itu tetap dibuat, tetapi tidak dilakukan review untuk sementara sampai menunggu kebijakan selanjutnya tentang revisi revisi Permenpan 8. Mungkin itu. Ada lagi Dukcapil ingin mencoba lagi Dukcapil? Pak Sekretaris Dukcapil sudah berhasilkah? Tahu. Oh itu.
Oke. Sudah. Apa yang di chat apa pertanyaannya? Oh ini Dukcapil. Untuk perjanjian JPT siapa? PIC-nya apa? Karena MPH baru bisa. Oke, ada pertanyaan melalui chat dari tim pengelola kinerja DPM PTSP. Untuk perjanjian kinerja JPT siapa? PIC ini apa maksudnya? Personal Oh, JPT-nya, kemudian karena MPH baru bisa dibuat setelah ada perjanjian kinerja JPT, ya. Jadi untuk perjanjian kinerja JPT yang mengasistensi atau yang ini kan mereview ya, mereview JPT ini Pak Sekretaris tetap adalah tim pengelola kinerja kabupaten. Cuman nggak terlalu nggak terlalu bekerja keras lah tim untuk mereview SKP JPT. Karena apa? Karena SKP JPT itu dia tinggal copy paste dari Rensra. Jadi apabila Rensranya sudah ditetapkan, sasaran strategis di Rensra sudah ditetapkan, itu itu sudah bisa menjadi sasaran, sudah menjadi rencana kinerja JPT, termasuk PK. Karena PK itu kalau saya tidak salah itu PK juga diambil dari sasaran strategis Rensra. Jadi apabila Rensranya memang sudah ditetapkan, sudah direview, itu bisa langsung menjadi rencana kinerja JPT. Jadi untuk mereview tetap adalah tim pengelola kabupaten. Jadi sebenarnya untuk mereview SKP ini ada namanya pejabat pengelola kinerja. Ini ada Jafung khususnya. Cuman ini belum dikeluarkan permenpannya, sehingga kemudian kita sama pemerintah pemerintah pusat ini di BKN dalam hal ini memberikan kebijakan bahwa di kabupaten itu dibentuk tim pengelola kinerja. Nah, karena tim pengelola kinerja ini jumlahnya terbatas, tidak mungkin melakukan review terhadap 8.000-an pegawai, sehingga kita bantulah dengan membentuk tim pengelola kinerja unit OPD yang nantinya mungkin akan mereview dulu yang tingkat OPD, baru kemudian dinaikkan ke tingkat atasnya pengelola kabupaten. Ini sebenarnya yang direview oleh kabupaten ini adalah semua SKP sebenarnya. Dari sekian berapa lembar itu yang harus di print, itu rencana SKP-nya itu yang harus dilihat sebenarnya. Tetapi kalau misalkan semua pegawai kemudian direview masing-masing, itu juga akan menyulitkan, sehingga kami mengambil kita kesepakatan bahwa nanti MPH-nya itulah yang diinikan, karena MPH mungkin cukup hanya berapa lembar lah, tidak berlembar-lembar. Karena MPH itu sudah mencakup SKP seluruh pegawai di dinas itu. MPH. Jadi kuncinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau MPH sudah jadi, maka jadilah SKP. Jadi titik krusial itu ada di MPH. Karena ketika format MPH itu sudah jadi, itu tinggal di copy paste, tinggal tinggal diturunkan ke format SKP masing-masing pegawai. Jadi itu. Nah, ini contoh MPH untuk kita, bagian contoh MPH untuk kami di bidang yang terbaru nih. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat di kinerja JPT dulu Lang. Ke atas coba JPT-nya kinerjanya Pak Kaban apa ini, indikator kinerjanya Pak Kaban. Nah, jadi saya contohkan BKPP dulu nggih. Jadi ini untuk format MPH BKPP khususnya bidang sebentar dulu, saya mau menjawab ini. Yang tadi chatnya Pak Sekretaris DPM PTSP. Artinya pohon kinerja harus di-ACC dulu oleh tim pengelola kinerja kabupaten, baru dibuat MPH. Oh, tidak seperti itu Pak Sekdis. Jadi pohon kinerja ini hanya sebagai
acuan bahan saja gitu. Jadi yang akan di ACC ini adalah format MPH-nya. Nah, memang kesesuaian pohon kinerja ini tentunya kan harus cascade dulu ya dari Renstra dan seterusnya. Tetapi tidak harus di ACC pohon kinerjanya. Yang di ACC ini adalah MPH-nya oleh tim pengelola kabupaten. Jadi pohon kinerja ini adalah bahan. Bahan juga dari tim pengelola sudah cascade enggak. Kalau misalkan pohon kinerja sudah cascade otomatis kan nanti MPH-nya juga cascade. Tapi yang akan di ACC di sini adalah MPH bukan pohon kinerjanya. Oke, lanjut ke yang tadi contoh mungkin menjawab juga yang tadi dari dinas dinas Perkim, dan tadi ada pertanyaan terkait bisa enggak ditampilkan contoh pohon format MPH. Nah, ini format MPH di bidang pembinaan. Jadi di dalam Renstra badan BKPP yang menjadi sasaran strategis, salah satu yang menjadi sasaran strategisnya Kepala BKPP yang menjadi BKPP adalah terwujudnya ASN yang berkinerja, berintegritas, dan memenuhi kualifikasi jabatan. Jadi BKPP ini punya dua sasaran strategis, tetapi yang diintervensi oleh Kabid Pembinaan adalah sasaran kinerja yang terwujudnya ASN yang berkinerja, berintegritas, dan memenuhi kualifikasi jabatan. Nah, dari sasaran strategis ini turunlah menjadi SKP Kepala BKPP. Nah, ini diturunkan kemudian ke dalam matrik peran dan hasil. Dari rencana kinerja Kepala BKPP, apa yang menjadi rencana kinerja Kabid Pembinaan? Yang pertama itu adalah meningkatnya capaian kinerja ASN dengan indikator persentase ASN dengan capaian kinerja kategori baik, dan targetnya sudah seperti itu. Kemudian indikator yang kedua adalah meningkatnya kualitas layanan penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian. Indikator ketiga dengan indikator seperti itu. Lanjut. Mungkin dikecilin kali ya, Lang. Nah, jadi saya punya ada sekitaran 4 rencana kinerja. 4 ya? Ya, ada 4 rencana kinerja. Yang kemudian saya turunkan ke bawahan saya. Yang pertama bawahan saya itu adalah namanya kecilan. Baik Rohul Ainun. Nah, Baik Rohul Ainun ini mempunyai rencana kinerja untuk mengintervensi kinerja saya yang pertama. Nah, Baik Rohul Ainun ini mempunyai 4 rencana kinerja untuk mendukung tercapainya rencana kinerja yang kinerja Kabid yang pertama. Nah, terhadap rencana kinerja Kabid yang kedua, coba geser lagi ke atas, ke samping, ke situ. Ke situ ya. Nah, Ibu Rohul Ainun ini tidak ada peran, dia hanya ada berperan di target kinerja yang target kinerja di rencana kinerja yang pertama. Di rencana kinerja yang kedua, ketiga, dan keempat dia tidak ada peran. Oh, ada di rencana kinerja yang keberapa nih? Terlaksana direktif pimpinan. Oh ya, terlaksana direktif pimpinan, termasuk rencana kinerja, ini ada perannya. Jadi Mbak Ung ini hanya punya peran untuk mengintervensi kinerja saya yang pertama dan yang keempat. Nah, seperti ini modelnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di rencana kinerja pertama tidak ada peran, kita tuliskan perannya apa, target kinerjanya apa, indikator kinerjanya apa. Apabila di kinerja yang tidak diintervensi, maka kita tidak tulis perannya, langsung kita tulis tidak ada peran di sana. Kalau memang di kinerja atasannya tidak diintervensi. Demikian seterusnya. Contoh yang kedua untuk Jafung yang kedua. Siapa nih? Coba diperbesar. Nah, ini Bayu Surya Permana.
di rencana kinerja yang pertama itu dia tidak ada peran, maka kita tulis tidak ada peran. Jadi dia tidak mengintervensi kinerja atasan yang pertama. Tetapi di kinerja atasannya yang kedua, dia ada peran. Nah, apa perannya? Apa rencana kinerjanya? Apa indikator dan targetnya? Silahkan ditulis di sana. Jadi di matik peran dan hasil ini jelas mana yang ada perannya. Silahkan ditulis SKP-nya bagi yang kinerja yang diintervensi. Tetapi kalau memang ada rencana kinerja atasan yang tidak diintervensi, maka ditulis tidak ada peran. Jadi secara umum seperti inilah untuk untuk pembagian peran dan hasil. Oke, mungkin sampai di sini. Nanti kita akan share ya contohnya Bapak Ibu untuk teman-teman semua. Ini MPH yang belum direview Bapak Ibu. Jadi kami sudah susun tetapi belum direview oleh tim pengelola kinerja OPD maupun tim pengelola kabupaten. Nah, nanti itu kan punyanya Kabid Pembinaan aja. Nanti akan digabungkan dengan kabid-kabid yang lain. Jadi masing-masing kepala bidang nanti kami di sini maksud saya di BKPB kami melakukan dialog kinerja. Jadi untuk menentukan perannya si A, si B apa, kami melakukan dialog kinerja. Nah, nanti masing-masing bidang melakukan dialog kinerja untuk kemudian digabungkan menjadi satu dan itu akan direview oleh tim dari tim dari OPD itu sendiri maupun kemudian tim dari kabupaten. Mungkin itu ada lagi yang kita perlu diskusikan. Coba ada mungkin lagi di chat. Oh ya, Praia Barat. Ya. Nggak ada lagi ya pertanyaan. Sudah ya, berarti Bapak Ibu hari ini kita selesaikan rapat kita. Ada lagi nggak? Ada yang raise hand? Coba di unmute. Nah, ini contoh untuk, ini sudah diperbaiki lang? Oh belum. Oh yang pohon kinerja. Nah ini pohon kinerja contoh yang berwarna-warni Bapak Ibu. Nanti kalau misal ini kebetulan pohon kinerjanya menyamping. Sebenarnya kalau pohon kinerja membawah ya, tapi ini menyamping. Tapi intinya adalah cascade. Mau dia menyamping, mau dia dari atas ke bawah, mau dia dari kanan ke kiri. Intinya adalah dia cascade antara kinerja atasan sampai ke bawahan itu cascade. Ini contoh, dan ini belum direview. Nanti kami akan share contoh seperti ini. Silakan, ada juga beberapa teman-teman yang di OPD yang membuat pohon kinerja itu dari atas ke bawah. Nah, kebetulan yang kami buat nih dari kiri ke kanan. Intinya mau dari atas bawah, kiri kanan itu silakan saja. Yang penting intinya dia cascade. Oke? Mungkin di unmute dulu semua. Apakah ada lagi atau sudah pas Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab. Coba terkait ini pertanyaan dari Dukcapil ya. Terkait Jafung di kami banyak Jafung yang tidak linier butir tusinya dalam Permenpan dengan tugas-tugas Dukcapil. Bagaimana kita rumuskan PK-nya? Apakah mereka tetap berdasarkan Permenpan atau bagaimana? Jadi usul tim review Bapeda agar orang per orang ditunjuk mengasistensi OPD tertentu untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap MPH yang disusun. Oh, jadi nanti maksudnya dari tim. Barangkali dari tim ini juga ada tim dari kabupaten, ini ada usul. Tadi saya melihat ada tim dari kabupaten, ada Pak Roni kalau nggak salah. Siapa lagi tadi? Ada Pak Sofian Jarosihan. Jadi ini ada usul, silakan di-unmute Pak Roni, ini ada usul dari Dukcapil, bagaimana kalau misalkan yang mengasistensi itu ditunjuk orang per orang nih. Misalkan yang dari Dukcapil, siapa saja nanti ditunjuk orang per orang. Apakah setuju seperti ini nih dari tim kabupaten? Jadi kalau kami sendiri nanti sebenarnya untuk teknisnya akan menyerahkan ke tim ya, masing-masing bagaimana sih ininya. Apakah nanti maunya terjadwal dari tim itu sendiri? Oh itu ada Bapeda. Ada timnya tadi Pak Roni, Pak Kepala Bapeda. Bagaimana ini usul dari Pak
Sekretaris Dukcapil. Apakah kita akan menyerahkan ke tim masing-masing bagaimana teknisnya? Misalkan tim 1 bagaimana dia mengatur OPD-OPD-nya, bagaimana tekniknya akan kita serahkan ke tim masing-masing, atau nanti kami BKPP yang akan mengaturnya seperti itu. Tapi menurut kami lebih baik kami akan mengatur enaknya timnya itu bekerja seperti apa. Yang jelas kepentingan kami adalah MPH di ACC oleh tim. Itu saja untuk kemudian bisa diturunkan ke ke format SKP. Kemudian tadi yang terkait pertanyaannya Pak Alfian, untuk Jangkul, ada ketidakketerkaitan. Ya. Silakan Pak Roni. Ada usul tadi bagaimana kalau dari Dukcapil, bagaimana kalau masing-masing orang nih di tim ini kan ada sekian orang nih. Nah dari orang ini membagi diri kembali untuk mengasistensi siapa gitu. Kalau misalnya nanti, tapi menurut Tiang ini kayaknya lebih cocok kalau kami di sini menyerahkan bagaimana teknisnya ke tim masing-masing. Apakah nanti timnya yang mengatur diri maksud saya? Bisakah seperti itu? Nanti pengaturan teknisnya di tingkat tim saja. Oh, siap. Di tingkat tim saja. Ya. Jadi begitu. Yap. Terkait yang misalnya di Dukcapil tadi, hasil identifikasi awalnya ada ketidakterkaitan, misalnya antara ini ya tadi tusi sama yang di Japongnya ya. Nanti mungkin kita di tim itu yang akan kita lihat dulu bersama begitu. Artinya bisa jadi ini juga berpotensi terjadi di OPD yang lain, nanti kan biar ada solusinya untuk itu. Oke. Itu aja mungkin. Siap. Terus sedikit mungkin ini tambahan aja barangkali. Tadi kan alurnya sudah disampaikan oleh Bu Kabid dan Pak Sekban. Kemudian secara praktik memang oleh OPD sudah menyusun cascading ya, atau pohon kinerja tadi. Hanya saja kebanyakan itu sampai di level eselon 4. Ya, bahkan ada yang sampai eselon 3. Nah, pasca pengalihan ke jabatan fungsional untuk eselon 4 ini, barangkali dari indikator kinerja bisa saja mengadopsi indikator kegiatan ataupun subkegiatan yang ada di rensranya masing-masing. Itu salah satu rujukannya ya, seperti tadi disampaikan bahwa rujukannya itu salah satunya rensra dan renjanya. Jadi untuk kemudahan secara teknis, untuk yang jabatan fungsional yang kasubit kasubag dulu lah gitu. Itu opsinya bisa mengambil indikator subkegiatan atau indikator kegiatan di dalam penyusunan MPH-nya nanti. Hanya tinggal merumuskan rencana kinerjanya seperti apa. Itu opsinya. Kemudian kalau yang untuk ke level staff, saya kira harus melihat aktivitas-aktivitas dalam subkegiatannya itu nanti. Dipecah pelan-pelan lah saya kira. Barangkali itu saja Bu tambahannya. Jadi itu nanti Bapak Ibu ya, jadi silahkan membuat MPH sebisanya, sepahamnya dulu. Nanti teman-teman dari tim pengelola kinerja kabupaten yang akan mengasistensi dan membantu meluruskan MPH-nya, sekaligus mungkin cascading-nya ya. Jadi cascading di sini jangan sampai mentok sampai ke tataran eselon 3 atau
eselon 4 atau Jafung yang kemarin. Kalau saya tidak salah, bagian organisasi juga sudah merancang nih terkait tugas fungsi dari subordinator. Nah, itu barangkali bisa dijadikan acuan juga dalam dalam penyusunan SKP Japungnya. Jadi tetap kita dalam penyusunan SKP ini mengacu kepada Permenpan ini. Nah, jadi tetap ada tetap rencana kinerja yang berdasarkan renstra organisasi, tetapi juga ada keterkaitan dengan butir-butir kegiatan di Jafung. Nanti teman-teman dari dari tim pengelola kabupaten yang akan meluruskan lah, yang akan membantu memperbaiki lah MPH Bapak Ibu yang sudah disusun. Nah, udah izin bertanya. Kan MPH tersebut untuk bulan Juli Desember keterkaitan dengan SKP 2002, bagaimana penyusunan? Maksudnya gimana ini Pak Praya Barat? Izin bertanya, kan MPH tersebut untuk bulan Juli sampai dengan Desember terkait dengan SKP 2002, bagaimana penyusunan? Jadi untuk MPH ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita ini karena untuk segera menginput SKP 2022 yang dikasih waktu sampai dengan Maret, ini kita menyusun MPH 2022 dulu nih Bapak-bapak. Jadi 2021 nanti ini kan memang sudah berlalu nih 2021, tapi tetap akan kita susun. Cuman kan yang mendesak ini kita harus input nih SKP kita di Esmat. Bagaimana kita tahu SKP kita masing-masing di Esmat ini sekarang masih SKP yang lama. Jadi aktivitas-aktivitas kita itu masih tidak terkait dengan SKP. Jadi aktivitas kita ini ibaratnya tidak mendukung kinerja kita sekarang ini. Jadi kami membatasi kejadian ini sampai dengan Maret. Jadi bagaimana nanti aktivitas kita mulai dengan bulan Maret itu, April ya, mulai dengan bulan April itu terkait dengan pencapaian SKP. Jadi harus kita input di Maret, sehingga yang akan kita susun sekarang ini adalah SKP 2022. Apabila MPH 2022 ini sudah jadi di ACC oleh tim pengelola kinerja, itu bisa langsung diturunkan ke SKP dan langsung diinput ke dalam Esmat masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi dibilang MPH Juli sampai Desember itu untuk 2021 nanti dulu, karena itu bulan Juni nih dikumpulin. Yang sekarang yang mendesak untuk dikumpulin ini adalah SKP 2022, MPH 2022 yang akan kita buat, dan itu kan Renstra 2022, Renja 2022 kan ada. Nah, ini untuk pertanyaan dari TPK DPM PTSP untuk SKP 2023 seyogyanya disusun sekarang juga berbarengan dengan Renja 2023. Jadi di aturan penyusunan SKP itu, mohon maaf Pak Sekretaris, ini gambarnya Pak Sekretaris soalnya. Itu memang di aturan itu untuk penyusunan SKP tahun yang bersangkutan tahun ini dilakukan di akhir tahun sebelumnya dan sampai dengan awal tahun gitu. Paling lambat kalau nggak salah Januari ya. Jadi paling lambat disusun Januari untuk Januari 2023 kalau untuk SKP 2023. Jadi mulai dari akhir tahun 2022 sampai paling lambat Januari 2023 untuk penyusunan SKP 2023. Jadi secara aturan memang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi untuk SKP 2022 sebenarnya ini harusnya disusun paling lambat akhir Januari 2022. Tapi karena sekarang kita sosialisasi dan lain-lain, ini baru kita tahu tata cara penyusunannya, sehingga kami memberi waktulah sampai paling lambat Maret jadinya. Seharusnya paling lambat Januari 2022 itu sudah disusun rencana SKP, rencana dan penetapan SKP-nya untuk 2022. Nah, nanti untuk 2023 kita akan mulai susun di akhir tahun 2022, paling lambat Januari 2023 itu sudah ditetapkan SKP-nya. Penilaiannya nanti di tengah tahun dan di akhir tahun. Penilaian penilaian, kemudian pembinaan dan pemantauan di tengah tahun, sepanjang tahun bila perlu, kemudian di akhir tahun penilaian untuk SKP. Oke, mungkin itu untuk BPK kecamatan mana? Untuk BPK Camat Kop.
Kopang belum ganti SKP di Esmat, masih SKP yang di Dinas Kesehatan. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa sekarang ini SKP yang ada di Esmat ini masih SKP di dinas yang lama, di tugas yang lama. Jadi ibaratnya sekarang kita menginput aktivitas itu tidak terkait sama SKP, jadi tidak mendukung pencapaian kinerja kita. Ya, sehingga nanti di Maret ini kita harus segera menginput SKP yang sesuai dengan rencana kinerja kita. Mungkin itu. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang kita perlu diskusikan di luar forum ini, bisa ke kami atau bisa langsung ke tim penilai kinerja masing-masing. Mungkin ada yang mau bimbingan langsung dan sebagainya, silahkan. Jadi kami dan Bapak Ibu tim pengelola kabupaten membuka ruang yang seluas-luasnya. Kami mewakili ya, membuka ruang yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu berdialog, kemudian mencari solusi apabila ada permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan dalam penyusunan SKP ini. Kami selama jam kerja melayani konsultasi, melayani asistensi untuk penyusunan SKP. Bagaimana ini untuk pertanyaan ini? Kalau kita laksanakan dialog kinerja, kalau kita laksanakan dialog kinerja 2022, maka target IKI mengikuti DPA 2022. Iya. Ya nggak nih? Coba bantu saya Pak Roni. Pak Ron, dari Bapeda mungkin bisa membantu menjawab nih. Ya, iya Bu. Jadi pertanyaannya jadi salah satu rujukannya ketika menyusun SKP akhirnya akan ke DPA ini. Ya, DPA ini karena kondisinya sekarang tetap seperti PK misalnya, PK kan penetapan PK paling lambat 1 bulan setelah penetapan DPA ya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau aturannya masih seperti itu, artinya yang menjadi rencana kinerjanya itu memang betul-betul sudah dituangkan ke dalam DPA-nya untuk memastikan bahwa rencana kinerjanya itu akan dilaksanakan, salah satunya dengan melihat DPA-nya, Bu. Sebentar Pak Roni, ini mungkin ada persoalan juga ini terkait kemarin pelantikan jabatan baru ya. Jadi ada nama-nama jabatan yang yang penganggarannya masih di tupoksi yang lama. Itu bagaimana nanti? Yang gimana ini, Bu? Yang pertanyaan misal contoh yang di Disdik. Sekarang kan yang pelantikan yang di Disdik kemarin kan nama kabitnya sarana prasarana, ada kabit sarana prasarana, kemudian kabit pendidikan dasar, GTK dan PAUD Dikmas. Nah, untuk penganggarannya untuk contoh aja sarana prasarana itu masih nyebar di bidang-bidang. Nah, nanti bagaimana penyesuaiannya, DPA-nya dan ini penganggarannya maksud saya. Karena itu nanti terkait juga nih dengan SKP. Penyesuaian penganggarannya maksud saya Pak Roni. Dia unmute. Ya kenapa Pak Roni ini? Ya itu gimana Pak? Ini tadi di unmute ya, di mute. Yang untuk pergeseran yang penyelesaian jabatan yang baru sekarang ini ya Bu ya? Iya. Ya kalau secara normatif pasca pelantikan kemarin seharusnya semua pelaksanaan tugas fungsi itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasil pelantikan kemarin tentunya. Ya. Ini kalau cuma secara teknisnya di tingkat OPD kita belum tahu persis ini pelaksanaannya seperti apa yang di 2022 ini maksud saya. Kalau secara normatifnya sih seharusnya begitu dilantik kemarin seharusnya semua
hal yang terkait dengan penganggaran itu mengikuti hasil pelantikan ya. Ya, disesuaikan. Iya, sekira seperti itu. Oh. Berarti nanti diserahkan ke OPD masing-masing ya, bagaimana membagi tugas dan peran dalam penyelesaian dalam pencapaian kinerja ya, Pak Roni ya. Siap, Bu. Oh, Ya, jadi ini tetap, okay. Karena barangkali di OPD juga akan ada sedikit adaptasi dulu ya. Misalnya di transisi inilah, di transisi ini seperti apa pengalihan tugas fungsi tadi itu. Terkait pelaksanaan DPA-nya yang sekarang. Oh iya, oke. Berarti sekaligus menjawab ini mungkin pertanyaan teman-teman yang lain yang pernah mempertanyakan ini. Jadi tetap DPA 2020 ini sebagai salah satu acuan dalam penyusunan SKP, tetapi karena sesuatu dan lain hal banyak dari penganggaran ini yang belum disesuaikan dengan TUSI yang baru, mungkin itu jadi bagian dari hal-hal yang akan dibahas di dialog kinerja nanti. Jadi betul. Jadi tidak mesti harus paku belanda mengikuti tapi ada dialog kinerja nanti utamanya yang ada di direktif pimpinan nanti bisa bisa ditambahkan di sana terkait hal-hal yang di luar pencapaian kinerja tadi mungkin Pak Roni ya. Jadi tetap DPA 2022 itu sebagai salah satu bahan dari penyusunan SKP. Ya. Oke. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan berikutnya dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana perlakuan jabatan ke atas fungsional yang baru dengan yang lama. Oh, jadi untuk terkait dengan SKP ini tidak melihat fungsional apakah itu hasil penyetaraan atau bukan, Niki. Tetapi kalau penyusunan SKP ini semua PNS, semua baik itu JPT, JA maupun Japung itu menyusun SKP dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Jadi tidak melihat apakah itu hasil penyetaraan atau bukan. Jadi tetap menyusun SKP sesuai dengan aturan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa SKP ini untuk SKP zaman now ini, ya ada 3 format. Jadi tidak seperti SKP yang dulu mau kepala dinas sampai ke bawah itu satu format, tapi sekarang ada berbeda format. Jadi untuk JPT dan unit pelaksana mandiri itu menggunakan satu format. JF ada formatnya sendiri, JA ada formatnya sendiri. Nah, untuk format sendiri sudah kami share sebenarnya, tinggal Bapak Ibu turunkan dari MPH itu sudah langsung jadi, karena kami sudah untuk tata cara penilaian dan lain-lain itu sudah kami rumuskan di dalam satu format. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Berjaya to F bersatu jaya F. Ini apa? Atasan. Sementara di Esmat itu nih. Sementara di Esmat sudah diinput otomatis tupoksi menurut Perbub dan tupoksi menurut. Nah, ini bisa ya, bisa nanti kita ubah yang sudah menginput berdasarkan tupoksi itu kita akan ubah nanti di Esmat kita. Nanti dari tim kami yang akan menyesuaikan bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menginput SKP yang baru. Jadi kami di BKPP sudah punya tim IT ya yang akan membantu dalam hal proses penginputan Bapak Ibu nantinya di Esmat untuk SKP yang baru yang akan diinput paling lambat Maret 2022 ini. Oke, ada lagi pertanyaan di bawah? Apakah kita susun awal MPH atau rencana SKP 2022? Assalamualaikum, apakah yang kita susun awal MPH atau rencana SKP? Jadi MPH dulu Bapak Ibu. Jadi MPH dulu yang kita susun, MPH itulah yang kita turunkan ke rencana SKP. Jadi MPH itu untuk mengontrol apakah kinerja atasan itu sudah cascade enggak dengan bawahan. Atau bawahan itu sudah cascade dengan atasan. Di MPH itulah yang kita bisa mengontrol. Kalau kita langsung menyusun rencana SKP masing-masing ya kembali lagi ke SKP zaman old gitu. Kalau zaman now itu harus cascade antara MPH antara atasan dengan bawahan.
Jadi jelas mana kinerja atasan yang diintervensi oleh bawahan jelas. Nah, jelasnya itu apabila kita sudah menyusun MPH ini. Begitu. Kok enggak kelihatan? Apa itu? Untuk SKP kepala dinas disusun di OPD atau tim dari kabupaten. Jadi di OPD masing-masing Bapak Ibu. Jadi sebenarnya SKP ini disusun oleh atasan, oleh masing-masing dan dinilai langsung oleh atasan. Sementara ini kan kita membuat masing-masing, membuat rencana masing-masing, menilai masing-masing, nanti tinggal pergi tanda tangan ke atasan langsung SKP yang zaman old. Tapi yang zaman now itu SKP kita susun sendiri, nanti yang menilai atasan. Ada proses penilaian, pembinaan dan pemantauan dari atasan. Jadi yang menyusun SKP itu dari masing-masing, bukan dinas di OPD ya, tetapi oleh masing-masing orang nih menyusun rencana SKP. Jadi tidak lagi hanya Kasubag umumnya yang menyusunkan, nanti tinggal dibawa oleh yang bersangkutan ke bawah pada saat naik pangkat, tidak lagi seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu maklum bahwa nanti SKP ini akan menjadi absen kita nih di BKN. Jadi kalau kita nggak ngabsen di BKN nanti dianggap tidak ada lagi pegawai yang bernama si A, si B, si C kalau kita tidak ngabsen di BKN. Jadi mari kita membiasakan dari sekarang bahwa kita menyusun SKP seperti aturan yang berlaku. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Mas Kepala semangat, apa dia menghilang? Ya udah selesai ya. Oke, materi akan di-share. Ada hal yang perlu dapat ditanyakan dengan raise hand. Oh, admin. Sorry. Jadi silakan, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali sampai di sini pertemuan kita kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami dan teman-teman tim pengelola kinerja kabupaten membuka kesempatan seluas-luasnya apabila ada dialog, diskusi dan lain-lain untuk percepatan penyelesaian SKP, khususnya SKP 2022. Untuk bahan sudah disampaikan di ruang chat ya, silahkan di-download masing-masing. Jadi, Pak Sekretaris, siapa bisa? Oh ya, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oh, Kesbangpol. Silahkan. Ini langsung aja ya. Siap. Kan di suratnya kemarin minta entry SKP, kan? Batasnya 31 Maret. Tapi di dalam sistem Esmat itu masih pakai nomenklatur program lama. Nah, bagaimana kita mau ngentri kalau masih programnya tidak sesuai dengan nomenklatur baru? Itu aja. Siap. Jadi Pak Kaban, jadi nanti kami akan menyesuaikan memang di Sidawai. Sekarang ini masih proses nih pengalihan dari tupoksi. Jadi kami di BKPP masih bekerja untuk menyesuaikan di Sidawai. Nanti kami akan upayakan pada saat yang telah ditentukan itu sudah bisa kita menginput sesuai dengan program dan kegiatan yang sekarang. Jadi nanti tim kami di BKPP akan bekerja untuk segera menyesuaikan karena Esmat ini kan terkait juga dengan nama jabatan di Sidawai. Jadi nanti kita akan menyesuaikan lagi. Jadi nanti tim kami yang juga akan bekerja untuk menyesuaikan itu. Artinya kita entry SKP itu setelah disesuaikan di Esmat ya? Siap. Oke, thank you. Oke. Thank you, Bu Kabit. Sama-sama. Oh, enggak, tinggal 31 Maret. Oke, sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang perlu lagi kita diskusikan, kami membuka kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya Bapak Ibu untuk bertanya kepada kami.
untuk berdiskusi kepada kami, kemudian menyampaikan usul dan saran apabila ada usul dan saran kepada kami. Kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kita untuk saling berdiskusi. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin karena Pak Sekban ini Tiang langsung menutup acara ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada dari penyampaian saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.